secara historis kan muncul dan berkembang selama 550 tahun. Nah, kalau mau mendekonstruksinya, jangan-jangan perlu waktu selama itu pula. Kalau emang punya dalil, malam ini diundang Huzaini live, nggak usah dengan RA dulu. Ini salah satu contoh yang menggunakan emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan kami terus memohon doa serta dukungan dari Anda agar kami tetap istiqomah ya di dalam menyampaikan sesuatu yang kami harapkan ada manfaatnya. Kalau pada hari ini kami lebih banyak mengupas tentang diskursus nasab, karena itulah yang menurut hemat kami untuk terus disampaikan sebagai bagian dari penyadaran. Itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana kita menjadikan diskursus nasab ini benar-benar sebagai sebuah dialektika ilmiah. Walaupun nyatanya sesuatu yang lumrah barangkali terjadi silang pendapat, kemudian ada juga yang mengandalkan emosional, bukan rasional. Demikian sebagaimana disampaikan juga oleh Kiai Khatimi Bahri yang pernah kami tayangkan artikelnya di sini. Dan sahabat-sahabatku sekalian, beberapa waktu yang lalu Aras 9 Channel sengaja menampilkan secara berturut-turut dari sebuah halakoh kebangsaan, begitu judulnya, yang di situ isinya adalah bedah nasab Ba'alwi dengan narasumber tunggal yakni Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana hal itu digelar di pesantren Pitutur Luhur asuhan Kiai Parsono Agus Waluyo yang beralamatkan di Dusun Kembang, Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Dan itu cukup rinci ya, dari awal sampai akhir kami sengaja dibuat berantai, dibuat berepisode dengan harapan tidak terlalu capek menontonnya, karena hanya dibagi sekitar 15 sampai 12. Ada yang terakhir itu mungkin sekitar 10 menit. Dengan demikian harapan kami para pemirsa bisa menonton secara utuh dari jilid per jilidnya, sehingga bisa menambah wawasan bagi kita. Namun ya tetap saja namanya dunia ini kadang hitam putih, kadang juga abu-abu. Nah, belum lama ini sahabat kami Pak Yusuf Mares melalui kanal YouTube-nya Pada Suka TV juga menggelar acara live diskursus nasab ini bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang juga bersama sahabat kami Pak Kiai Mukhlas Sarkun. Apa kabar Kiai Mukhlas? Selamat untuk terus menulis. Kemudian juga bersama dengan sesepuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Mustasar Nahdlatul Ulama di PBNU ya pada periode ini, tetapi beliau biasanya lebih dikenal sebagai pengamat politik. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Athaillah Shahibul Hikam, atau yang akrab disapa Pak AS Hikam. Nah, Pak Prof Hikam, sebagaimana beberapa kali kami sampaikan, memang Prof Hikam ya sebagai orang tua juga sebagai pengamat, beliau melihat apa yang dilakukan Kiai Imad itu adalah sesuatu yang menarik dalam dunia keilmuan. Bahkan beliau mengharapkan Kiai Imad ini berkarya lebih serius lagi, dan biar tidak terganggu mungkin bisa sementara tinggal di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Dan setelah live bersama kawan kami di Pada Suka TV di salah satu platform media sosial, ada yang menanyakan terhadap beliau, Prof, sampai kapan selesainya persoalan nasab ini, Prof? Dengan santai Prof Hikam menjawab, saya sambil guyon bilang sama Kiai Imad bahwa klaim nasab Ba'alwi ini secara historis kan muncul dan berkembang selama 550 tahun lamanya. Nah, kalau mau mendekonstruksinya, jangan-jangan perlu waktu selama itu pula, atau lebih lama lagi. Semoga bisa lebih cepat sih,
kalau memang argumentasi dan bukti-buktinya solid dan mendapat dukungan umat. Artinya apa? Walaupun ini bercandaan, menunjukkan bahwa tidak mudah seperti membalikkan tangan. Oh, ini salah loh, ini terputus loh. Malah sekarang ini bukan pada diskursus dalam pengertian penelaahan secara metodologi. Malah sekarang ini diseret-seret kepada persoalan kata-kata lah. Mungkin dalam bahasa santrinya itu lebih kepada persoalan mantik. Padahal ini kan persoalan kesejarahan ya, karena walaupun tidak dikatakan ini ilmu sejarah, tapi bagaimanapun seseorang ada itu kan dari peristiwa sejarah. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia dilahirkan, kemudian dia punya anak, sehingga adalah yang disebut silsilah atau nasab itu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hikam, yang mudah-mudahan walaupun tidak sepenuhnya, ya kami berharap ini tidak berlama-lama lah. Dan saya lihat juga di kolom-kolom komentar, baik di kanal Aras 9 ataupun di beberapa sahabat-sahabat yang menginformasikan ini, sudah cukup banyak ya kesadaran ini ketimbang yang dulu-dulu. Kalau seperti kami walaupun tetap ada, tapi tidak seperti dulu. Kalau yang ada di antaranya yang mungkin seperti yang disampaikan Kiai Khatimi Bari itu lebih mengedepankan emosional ketimbang rasional gitu. Bukan mau menelaah tapi langsung menyalahkan. Belum tentu baca tulisan Kiai Imad tapi langsung melumat. Saya coba bacakan ya. Ini mohon maaf kepada yang berikan komentar, saya tidak baca nama Anda. Oh ya, memang tidak pakai nama, dia pakai @user. Mbok ya pakai nama biar kita tahu. Kalau bicaranya di depan anak TK, ini komentar pada tayangan kami ketika Kiai Imad menyampaikan di pesantren Pitutur Luhur itu ya. Kalau bicaranya di depan anak TK, yang dengar pasti kagum dan manggut-manggut. Yang dibutuhkan minimal punya malu, berani debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Giliran disamperin dan difasilitasi, banyak alasan, ngompet di kolong tempat tidur sambil ngirim WA. Coba, kalau emang punya dalil, malam ini diundang Gus Zaini live kepada siapapun membahas atas dasar apa Imad membatalkan nasab Alawi, gak usah dengan RA dulu. Ini salah satu contoh yang menggunakan emosional tanpa merendahkan Binti Zaini. Menurut saya, ya Binti Zaini kan sampai sekarang belum pernah membuat bantahan dalam bentuk tulisan mengoreksi satu persatu dari apa yang ditulis oleh Kiai Imad. Mestinya kan seperti itu yang diharapkan. Jadi begitu Mas ya. Kalau kenapa Kiai Imad tidak hadir kan udah berkali-kali disampaikan. Andai pun saya jadi Kiai Imad juga nggak bakal hadir Mas, kalau tahu apa diskusinya seperti itu. Yang seperti saya katakan beberapa edisi lalu itu kan kayak ketika kami dulu munadoroh di pondok pesantren ya. Jadi carinya tuh menang-menangan ya, bukan mencari kebenaran. Tapi namanya anak-anak pondok yang memang sedang hangat-hangatnya ingin tampil, ingin tahu, itu kan hanya menjadi bagian dari motivasi. Lah ini kan sudah punya pondok pesantren, masih masa gayanya kayak anak-anak pondok pesantren gitu kan. Ya mohon maaf, contohnya seperti yang dilakukan oleh Buya Qurtubi setelah memberikan kantor kemudian dia membaca nadom. Itu saya ini mohon maaf ya, saya ini orang panggung ya, saya ini orang teater. Setidaknya saya bisa membaca dari sisi dunia pertunjukan bagaimana cara menguasai panggung gitu, sehingga lawan bicara bisa saja itu keder, bisa saja itu down itu. Tapi untungnya lawan bicara satu diantaranya adalah Teguh Mudakori yang berdarah rencong, sehingga ya cukup berimbang. Jadi andai saya sebagai Kiai Imad kemudian saya tahu seperti itu, saya yakin tidak akan hadir. Karena apa? Substansi tidak akan dicapai tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada acara tersebut. Dan saya tetap mengapresiasi dari kerja keras panitia di Banten pada saat itu. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini nggak usah lah diperpanjang lagi. Buku Kiai Imad sudah ada, diskursusnya sudah dimuat secara internasional, bahkan juga di Maktabah Nur. Kan Anda tinggal membuka kemudian menjawab kalau memang bisa. Dan berikutnya, memang agak lama juga, ini masih berturut-turut ya.
Ini juga dari, saya nggak sebut namanya lah, nggak enak. Ini di kolom komentar kami masih dalam bahasan tentang nasab yang di pesantren Pitutur Luhur. Komentarnya adalah dari Ed Nur dan seterusnya. Sampean nggak brus, sebab ide sampean bersumber dari kitab-kitab nasab dan bukan kitab-kitab suci. Orang-orang macam sampean telah eksis sedari dulu. Mereka disebut nawasib, yang adalah orang-orang munafik durhaka. Ini kan keluar dari konteks kan, ini keluar dari konteks. Tiada menafikan zuriyah Nabi. Kalau bicara kitab suci atau hadis kan ke sana ya. Ini persoalannya kepada runtutan nasabnya. Ini kayaknya hanya mengikuti sebagian. Tapi ya bagaimanapun kita doakan, jangan kita marahin beliau kawan-kawan yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti kan timbul kesadaran. Maka saya sampaikan di sini, siapa tahu nonton kemudian mencoba melihat secara pelan-pelan lah. Kalau bicara secara jernih agak berat, secara pelan-pelan siapa tahu nanti muncul kesadaran. Dan kesadaran itu tentu tidak mudah, bisa saja Anda berat 550 tahun, kelamaan Prof. Kemudian masih di deretan yang sama, kenapa Ustadz, waduh ini lebih parah lagi tapi nggak apa-apa, ngetes jantung Kiai Imad ini. Kenapa Ustadz Kemiduddin Al-Kaburi ketika dia nantang debat di Banten, terus disanggupi Kamiduddin malah kabur dengan alasan sakit perut. Wajar gelarnya Al-Kaburi. Masya Allah. Ini jangan dijadikan sesuatu yang serius ya. Ini adalah dinamika publik. Ketika sesuatu disampaikan ke publik yang memang beragam, ya termasuk apa yang saya katakan ini, apa yang saya sampaikan ini, kadang saya ketawa sendiri gitu. Tetapi itulah dinamika. Hanya saja kenapa saya sampaikan di sini ya, harapannya siapa tahu menjadi penyadaran dan juga pelan-pelan kita semua bisa menuju kepada titik objek utamanya, yakni penelitian yang sesuai dengan metodologi. Kalau bicara metodologi, kemarin sudah dibahas. Secara metodologi modern itu sah, secara metodologi klasik, artinya dengan sanad, dengan rangkaian sanad juga sah. Si kurang opo meneh, kan begitu. Baik, saudara-saudaraku, ini sekedar salam sapa buat Anda. Jangan dijadikan pertengkaran. Kalau ya sedikit riak barangkali itu bagian dari penghangat suasana. Salam hormat buat semuanya, baik yang setuju, baik yang tidak setuju. Dan saya berharap yang setuju pun komentarnya mohon jangan terlalu berlebihan lah ya, karena bagaimanapun berlebihan itu kan nggak baik. Kita ini, saya dan mungkin juga Anda sebagian adalah orang-orang NU yang tetap memegang teguh salah satu pilar di Nahdlatul Ulama, yaitu adalah tawassuti ya. Kita mencoba moderat lah gitu. Sekali lagi, tak bosan-bosan saya mohon doa kepada Anda dan mohon nasihatnya jikalau memang ada yang keluar atau menyimpang dari koridor yang disepakati oleh para ahli, terutama koridor agama. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.